Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di pelajaran kami ini, di pelajaran kita bersama, pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 yang akan mempelajari tentang teks narasi atau cerita fantasi. Baik, di materi kali ini kita akan menjelaskan tentang apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang 3.3. Kita nanti akan mengidentifikasi tentang unsur-unsur dari teks narasi dari yang dibaca dan didengar. Kemudian di 4.3 kita akan menceritakan kembali dari teks narasi, dari apa yang kita dengar dan dibaca secara lisan, tulisan, dan variasi di antara keduanya. Ananda sekalian, sebelum kita belajar ini, kita berharap bahwa tujuan pembelajaran kita setelah kegiatan ini berakhir, kita berharap bahwa tujuan pertama, kalian semua akan memahami tentang apa pengertian dari teks narasi itu. Kemudian yang kedua, kita nanti akan memahami juga apa yang ada dari unsur-unsur dari teks narasi itu. Dan yang ketiga, kita akan memahami isi dari teks narasi itu. Nah, sebelumnya Nanda sudah mengetahui bahwa teks narasi itu sebenarnya sama dengan yang disebut dengan teks cerita fantasi. Apa kata fantasi itu? Fantasi adalah berasal dari kata khayalan. Jadi, teks narasi adalah cerita yang berbentuk khayalan. Secara pengertian, teks narasi ini adalah teks yang tersusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu dan dia disusun berdasarkan khayalan dari penulis, juga bisa berpadu antara fakta dengan kenyataan dan khayalan yang dibuat oleh penulis itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari teks ini? Nah, teks ini sebenarnya tadi kan menceritakan tentang cerita narasi dan fantasi. Nah, sebenarnya ini teksnya yang bersifat hiburan dan tujuannya adalah untuk mengambil hikmah dari pelajaran dan memetik apa yang menjadi pelajaran kita untuk kehidupan kita ke depan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Ananda sekalian, sebelum kita mulai dan kita mengetahui sebenarnya apa itu teks narasi deskripsi, Bapak akan memberikan dua contoh teks dulu. Kita akan melihat gejalanya atau apa yang ada terdapat dalam teks tersebut. Teks yang pertama berjudul tentang kekuatan ekor biru Nataga, dan satu lagi teks berjudul Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Silahkan kita lihat teks berikut ini. Kekuatan ekor biru Nataga oleh Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga memberi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanah Modo. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersautan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan batu api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan, dengan kekuatan mereka, mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai,
Tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada jeep kami, seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga!" bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera meleset menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai dengan tanda yang dia buat oleh semut rayap dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima, Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora, memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Anak Rembulan Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari, karya Joko Lelono. Nono, si anak rembulan, berangkat sendiri berlibur ke Ulingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana karena ia bisa bersepeda keliling Ulingi dan bermandi-mandi di Sungai Lekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang punya warung makan di stasiun Ulingi. Suatu hari, Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng ke Jari ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda. Nono mengambil jalan pintas menuju Jari. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali Jari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang melindungi dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan merekam kakinya di kali Jari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun, ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi, Kapitan Dejari dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di negeri zaman Belanda dulu. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak kuda, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilingnya. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Setelah itu, ia tertangkap di warung Mbak Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahesa Suro, dan Lembu Suro, berjumpa dengan Sarce, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki setan merah karena kekejamannya. Tiba-tiba, Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Baik Ananda, kita sudah menyaksikan dan membaca dua buah teks yang sudah kita perhatikan dan kita pahami tadi. Nah sekarang coba kita bahas di kedua teks tersebut. Perhatikan, kita lihat dulu tokohnya. Tokoh pertama tadi ada si Nataga, kemudian tokoh kedua ada si Nono. Ya kan? Nagata dan si Nono adalah tokoh utama di kedua cerita tadi.
Sekarang di mana latarnya? Latar itu adalah boleh disebut tempat, boleh disebut juga waktu atau suasananya. Nah, di teks 1 ini latarnya adalah menceritakan tentang Pulau Komodo dan di Tanamodo. Kenapa disebut Tanamodo? Karena Pulau Komodo. Kemudian di teks kedua, dia menceritakan tentang Kota Blitar, tepatnya di Ulingi. Di dalam itu juga dia menceritakan tentang latar sejarah Perang Belanda, kemudian dia menceritakan tentang lokasi Mahesa Suro dan Lembu Soro. Dan yang ketiga, ada sebuah keajaiban yang muncul. Nah, keajaiban ini adalah sesuatu yang sering muncul dalam teks-teks narasi. Kenapa? Karena berbentuk fantasi. Inilah yang membedakan dengan teks-teks yang lain. Di teks 1, ada sebuah hal yang aneh dan keajaiban yang muncul. Ketika si Komodo bisa melatih anaknya, maksudnya si Nagata tadi, dia melatih anak buahnya untuk menyerang siluman serigala. Sementara di teks 2, si Sarce, putri Belanda, berubah jadi burung kenari. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui sebenarnya ciri-ciri umum dari teks narasi ini. Yang pertama, ternyata kita ketahui bahwa dari 2 teks tadi, cerita tersebut ada sebuah keajaiban atau keanehan atau sebuah kemisteriusan. Dan yang kedua, ide dari cerita tersebut tidak dibatasi oleh fakta, jadi dia bisa cerita sesuatu yang berbentuknya fantasi di luar dari akal sehat kita. Dan yang ketiga, dia menggunakan latar, di mana latar ceritanya itu bisa berbentuk ruang dan waktu yang berlintas. Artinya, waktunya bisa terjadi di masa sekarang dan surut ke masa lalu. Kemudian, tokoh-tokoh yang diceritakan ini termasuk tokoh yang unik dan sakti, seperti 2 teks tadi. Kemudian dia bersifat fiksi atau khayalan, karena tadi ceritanya itu memang benar-benar bercerita tentang sebuah hal yang di luar dari nalar kita. Kemudian bahasa yang diciptakan adalah bahasa yang bervariatif. Dia menggunakan ekspresi ragam dengan percakapan non-formal. Baik Ananda, kita masuk sekarang ke bagian tentang mengidentifikasi teks dari teks narasi ini. Di bagian mengidentifikasi ini, kita akan lebih jeli lagi untuk mendata apa-apa saja bagian-bagian yang harus ada dalam teks narasi ini. Untuk lebih tepatnya, kita akan membaca kembali teks 1 dan teks 2. Di teks 1 kita cerita tentang Elisa dan 3 butir jagung emasnya. Nanti kita cerita tentang sosok si Elisa ini mendapatkan jagung emas dari seorang kakek. Kemudian di teks kedua kita menceritakan tentang sepasang saudara penyihir maksudnya, di mana mereka berdua ini mempunyai 2 karakter yang berbeda. Teks 1. Elisa dan 3 butir jagung emas. Di sebuah gubuk tua, tinggallah seorang gadis bernama Elisa bersama ibu dan adiknya. Ayahnya telah meninggal sehingga tulang punggung keluarga hanyalah ibunya. Elisa harus putus sekolah karena ibunya sudah tidak sanggup membiayai sekolah Elisa. Untuk membantu ibunya, Elisa bekerja pada tetangganya yang memiliki rumah besar. Pada suatu pagi ketika hendak bekerja, Elisa melihat kakek tua. Kakek tua itu tampaknya sangat lelah dan tersungkur di jalan. Kakek itu lalu meminta tolong dan Elisa segera membantu kakek tersebut. Elisa kemudian mengobati luka kakek sembari berbincang. Kakek menanyakan tentang hidup Elisa dan Elisa menceritakan semuanya. Setelah cukup beristirahat, Elisa menawarkan untuk mengantar si kakek dan akan tetapi kakek tua menolak dan memberikan sepotong kain. Di dalam sepotong kain yang diberikan kakek itu, terdapat 3 butir jagung berwarna emas. Kakek tua berpesan bahwa jagung ini adalah jagung ajaib. Jika ditanam dengan ikhlas dan sabar, maka akan membuahkan hasil yang memuaskan. Elisa berterima kasih dan melanjutkan perjalanan untuk bekerja. Setelah pulang, Elisa menceritakan kejadian dan jagung emas kepada ibunya. Sang ibu lalu meminta Elisa untuk menanam jagung tersebut di belakang rumah. Setiap pagi Elisa menyiram jagung dan siangnya pun ibunya membantu merawat jagung tersebut. Setelah jagung tersebut tumbuh, betapa terkejutnya Elisa ketika hendak memasak jagung, tapi seluruh biji jagung terbuat dari emas. Elisa kemudian menceritakan kepada sang ibu, keduanya berencana menjual jagung emas itu.
Jagung emas tersebut pun selalu berbuah 1 buah dalam seminggu, sehingga keluarga Elisa kini hidup sejahtera. Setelah merasa serba cukup, hasil panen jagung lainnya kemudian dia bagikan biji jagung emas tersebut kepada tetangga dan orang miskin agar bisa menikmati hasil jagung tersebut. Meski sudah merasa cukup, namun Elisa masih selalu berbuat baik dan senang membantu sesama. Teks 2. Sepasang saudara penyihir. Di sebuah desa yang damai, hiduplah 2 saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Arko. Meski merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Niko sangat sombong dan angkuh, serta Arko merupakan anak yang baik hati. Niko memiliki keistimewaan, yaitu menguasai sihir lebih banyak sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan Arko yang merupakan kakak dari Niko selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarangan. Akan tetapi Niko selalu mengelak dan mengatakan bahwa Arko itu iri dengan kemampuan sihir Niko. Sikap Niko selalu semakin menjadi-jadi, diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Arko terus menasihati si adik, tapi tetap saja Niko yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, hingga seluruh benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Ada satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Niko yang membacakan mantra kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu. Ternyata terbalik ke arahnya. Mantra tersebut ternyata terpantul ke arah Niko. Niko akhirnya menjadi batu. Melihat keadaan kakaknya, Arko memberitahu guru sihir, kemudian meminta bantuannya untuk membebaskan sang kakak dari sihir yang dibuatnya sendiri. Namun guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi dan hanya bisa diubah oleh orang yang telah membacakan mantra sihir mengubah benda menjadi batu. Nah, kita sudah membaca kedua teks tadi. Sekarang bagaimana? Bisakah kalian pahami tadi? Nah, sekarang coba Bapak akan pandu kalian untuk membahas bagaimana isi yang ada dalam kedua teks tadi. Perhatikan pertama tentang tokohnya. Siapa tadi teks 1 tokoh utamanya? Ya, benar, Elisa ya. Di samping Elisa ada juga ibu dan kakek sebagai tokoh-tokoh pemeran atau tokoh bawahan atau juga tokoh yang membantu dalam cerita itu. Kemudian di teks 2 ada si Niko dan Arko yang merupakan saudara kembar. Siapa tadi yang jahat wataknya? Benar, si Niko. Yang baik adalah si Arko. Kemudian kita lanjut ke latarnya. Bagian latar di teks 1 tadi terdapat si Elisa bercerita tentang sebuah gubuk miliknya yang gubuk itu tua dan dia ketemu dengan seorang kakek di pinggir jalan. Sedangkan di teks 2 dia menceritakan tentang di sebuah desa. Nah, dari sini kita sudah pahami bahwa ada tokoh, ada latar yang berbeda dari 2 kategori ini. Kemudian yang ketiga tentang keajaiban yang muncul atau keanehan-keanehan yang ada dalam kedua teks tadi. Di teks 1, anehnya apa? Ada kakek tua yang sudah ditolong tadi memberi 3 butir jagung emas. Nah, disinilah jagung emas ajaib. Kalau dalam kehidupan sehari-hari nggak ada jagung yang bentuknya bentuk emas yang seperti emas. Tidak, inilah dia cerita fantasi ini. Nah, di teks 2, semua benda yang dirubah jadi batu oleh si Niko, ya kan? Tidak bisa lagi dirubahnya pada saat Niko itu mengubah bercermin dan dia mengubah cermin itu menjadi batu, ternyata dia sendiri yang menjadi batu. Nah, sekarang coba kita bahas dari temanya. Dari teks 1 dan teks 2 temanya berbeda. Di teks 1 dia temanya tentang kebaikan dibalas kebaikan. Karena Elisa tadi telah baik menolong seorang kakek, kakek itu menolong Elisa dan akhirnya Elisa diberikan sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan dia mendapatkan rezeki dari jagung pemberian kakek. Di teks 2 menceritakan tentang kejahatan yang dibalas dengan kejahatan. Si Niko yang jahat mengubah menjadi batu dan akhirnya dia tetap dikutuk selamanya menjadi batu akibat perbuatannya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pesan yang harus kita amati, amanatnya. Amanat di teks 1, kita harus berbuat baik tanpa meminta imbalan apapun kepada siapapun dan harus rendah hati. Sementara di teks 2 bertolak belakang. Tapi amanat atau pesannya, kita nggak boleh sombong kepada siapapun seperti yang dilakukan si Niko tadi. Dan semua kelebihan-kelebihan kita itu tidak menjadi sebuah hal yang sombong dan iri hati. Kemudian kita pandang dari sudut pandang penceritaan. Si penulis tadi menceritakan tokoh di teks 1 dan di teks 2, ini ada sedikit kemiripan bahwa diceritakannya nama-nama tokoh, berarti dia menceritakan orang lain atau orang ketiga. Orang pertamanya si penulis, kedua si pembaca, dan yang ketiga itu orang yang kita bicarakan. Nah, yang kita bicarakan itu kalau dia di teks 1 tadi siapa? Si Elisa, sementara di teks 2 si Niko dan si Arko. Itulah yang disebut sudut pandang orang ketiga. Ada lagi yang akan kita bahas dari jenis yang lain, yakni unsur yang disebut dengan alur. Bagaimana di kedua alur dari teks 1 dan teks 2 ini? Alur yang pertama di teks 1 tentang pengenalan. Dia mengenalkan tokoh, dia mengenalkan tempat. Ya kan? Tadi di teks 1 dia mengenalkan Elisa, dia juga mengenalkan Elisa punya gubuk tua dan di pinggir jalan ketemu dengan kakek. Sementara di teks 2 juga dia sama menceritakan tokoh dan menceritakan tempatnya di sebuah desa tadi. Kemudian dia memunculkan masalah. Di teks 1 masalah yang muncul di mana sebuah orang kakek tua yang di tengah jalan, di pinggir jalan sedang kelelahan dan dibantu oleh Elisa. Muncul di teks 2 yang pertama sekali, Niko mengubah semua benda menjadi batu karena dia sombongnya. Kemudian yang ketiga, masalah yang muncul atau yang memuncak dari alur ini. Masalahnya yang muncul yang awal sekali di teks 1 ketika Elisa diberikan 3 biji jagung oleh seorang kakek. Sementara di teks 2, dia ketika masalah itu muncul ketika Niko itu jadi batu. Karena dia ngapain cermin dan kena ke dirinya hingga Niko jadi batu. Nah, bagaimana pemecahan masalahnya? Timbullah pemecahan masalah di teks 1 bahwa di teks 1 itu Elisa menanam tanaman itu, jagung yang ada dikasih tadi ditanamnya dan dirawatnya dan disiramnya. Sementara pemecahan di teks 2, si Arko mencari penyihir untuk mengobati atau mengembalikan adiknya si Niko. Tetapi dalam teknik penyelesaian yang terjadi di sini, di teks 1 selesai ceritanya. Kenapa? Karena berhasil di teks 1 itu jagungnya berubah menjadi emas dan dibagi-bagikannya oleh tetangga dan dia hidup makmur. Sementara di teks 2 tidak berhasil. Kenapa? Karena kesombongannya tadi, si Niko tetap jadi batu karena nggak bisa kata si penyihir untuk diubah. Pada saat sekarang, Bapak ingin sekali kalian bisa menceritakan ulang. Bagaimana kalian menceritakan ulang lagi kepada orang lain dari isi cerita tadi? Bagaimana caranya? Ini langkah-langkahnya. Pertama sekali, kalian kalau mau menceritakan kepada orang lain apa yang kalian sudah pahami tadi, pertama baca seluruh isi dan pahami. Tadi apa yang kita jelaskan, apa yang sudah kita baca, pahami. Kemudian yang kedua, kamu catat nama-nama tokoh yang ada dan perwatakannya bagaimana. Supaya kamu bisa mengingat tiap-tiap tokoh itu apa wataknya. Kayak tadi si Elisa, wataknya baik, dia suka menolong kakek. Kemudian si Arko, orangnya seorang kakak yang akan menolong adiknya baik. Sementara si Niko orangnya jahat, suka mengubah menjadi batu benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian tahap yang ketiga, kita coba catatlah latar atau setting tempat, waktu, dan suasana dalam cerita itu. Sesudah itu baru kalian catat bagaimana alur ceritanya. Alur ceritanya bagaimana. Kemudian kita tentukan apa kira-kira ide pokok dalam cerita itu. Apa gunanya kita menentukan ide pokok ini? Supaya Ananda semua bisa mengetahui informasi yang diterima itu dengan runtun dan jelas. Kenapa? Karena kalian sudah tahu ide pokok dalam cerita itu. Ide pokoknya dalam teks 1 tadi, cerita tentang sebuah hal yang kebaikan dari seorang kakek terhadap Elisa yang udah nolongnya.
Ide pokok dari paragraf teks 2, oh dia menceritakan saudara kembar, yang saudara kembar itu berwatak tolak belakang dan dia yang satu ini suka berbuat jahat tapi yang satu lagi selalu mengingatkannya. Kemudian kita tentukan yang terakhir, setelah kita menentukan ide pokok, kita akan mengembangkannya dengan kalimat-kalimat sendiri. Nah, disinilah kalian harus bisa mengembangkannya dengan gaya kalian yang baru. Baik Ananda sekalian, demikian pembelajaran kita untuk di pertemuan pertama ini. Bapak berharap kalian mampu menceritakan ulang cerita ini di depan keluargamu, misalnya di depan ibumu, ayahmu, atau kakakmu. Boleh kamu latihan sendiri untuk menceritakan ulang kembali di depan keluarga. Kita tutup pembelajaran ini, jangan lupa anak-anak Indonesia harus tetap maju dan pintar, dan teruslah berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.